Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 8 Maret 2021. Penolakan memurnikan diri kita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15a dan Lukas 4 ayat 24 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apakah saudara-saudaraku pernah mengalami penolakan? Penolakan itu sangat menyakitkan sekali, saudara. Dari penolakan akan menimbulkan rasa benci, sakit hati, dan dendam. Yesus Tuhan kita pun mengalami penolakan di tempat asalnya. Injil hari ini, Yesus menyampaikan, dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lukas 4 ayat 24. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini ingin mengingatkan agar kita siap sedia menyiapkan diri bila tidak diterima atau ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah itu dari pihak keluarga, dari komunitas rohani di mana kita bernaung, dari teman atau rekan, dari pelayanan kita dan lain sebagainya. Bahkan saudara-saudara, dari orang yang terdekat dengan kita. Seperti dikatakan di atas, Yesus pun mengalami penolakan di tempat sendiri, yaitu di Nazaret, di tempat asalnya, oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai anak tukang kayu. Padahal saudara-saudara, di tempat lain banyak hal mukjizat yang Yesus lakukan. Yesus tak luput, saudara, dari penilaian orang lain yang notabene adalah orang-orang Nazaret yang mungkin saja di antaranya adalah teman atau kerabatnya sendiri. Begitu juga saudara-saudara, di kehidupan sekarang ini, di sekitar kita, kebiasaan menilai seseorang di masa lalunya menurut kacamata orang yang menilai adalah sering terjadi. Sehingga merendahkan, bahkan penolakan terjadi. Dalam penolakan atas dirinya, Yesus menyatakan pendapatnya tentang realita yang pernah terjadi di zaman Nabi Elisa, di mana Allah hanya mentahirkan kusta seorang dari Syria, yaitu Naaman. Sedangkan banyak orang Israel yang mengalami sakit kusta namun tidak ditahirkan, saudara-saudara. Bacaan pertama hari ini kita dapat lihat bagaimana Allah mentahirkan Naaman melalui Elisa dari kustanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari kedua bacaan hari ini dapat kita tarik pelajaran dan renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, walaupun kita ditolak, kita tetap mau seperti anak gadis kecil yang terdapat di dalam bacaan pertama, di mana selalu tetap mewartakan Yesus di mana saja kita berada, saudara. Kita sampaikan pada semua orang akan kasih Yesus kepada siapa saja yang kita jumpai. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, hendaknya kita tidak sombong seperti Naaman pada mulanya, tapi hendaknya kita menaati apa yang telah disampaikan dalam firman. Kita juga mau mentaati akan ajaran-ajaran yang telah kita terima tentang Dia. Dan ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak patut berdusta seperti Gehazi demi keuntungan pribadi, saudara. Banyak kita melihat di luar sana, begitu banyak mereka berdusta demi keuntungan pribadi. Tetapi
Kita sebagai orang yang percaya, yang telah diselamatkan saudara, kita tidak perlu melakukan pendustaan. Yang keempat, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu sakit hati bila di dalam melakukan tugas pelayanan di mana kita ditolak atau diremehkan, tidak dihargai oleh orang yang kita layani, atau justru oleh teman dan orang yang dekat dengan diri kita. Yesus sudah mengingatkan hal ini akan terjadi pada kita dan menasehati agar kita jangan takut menghadapi penolakan atau bahkan aniaya sekalipun, saudara-saudaraku. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 17 sampai dengan 19. Seringkali saudara-saudara, penolakan orang lain dipakai Tuhan untuk memurnikan diri kita dan mengkikis ego kita untuk membentuk karakter dan mendewasakan rohani kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Semoga saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah ini, masa olah batin ini, kita semakin dimurnikan dan ego kita terkikis, dengan demikian akan mendewasakan rohani kita. Kita akan semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita semua dibebaskan dari dosa, kita diampuni kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.